Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan prosesi wisuda, kaligrafi, fikis dan juga tasrif Nurul Huda Al-Habibi Kerasa Kedungajang Lumajang tahun pelajaran 2020-2021 segera dimulai. Namun sebelumnya kami mohon kepada semua calon wisudawan wisudawati untuk menaiki pentas upacara. Kepada para wisudawan wisudawati untuk mempersiapkan diri. Kita beli DJ deh. Hadirin sidang wisuda yang berbahagia, inilah para calon wisudawan wisudawati wisuda kaligrafi, fikis dan juga tasrif. Beri aplaus yang meriah untuk para calon wisudawan wisudawati. Memasuki acara yang kedua, prosesi evaluasi kaligrafi, fikis dan juga tasrif. Sebagaimana panitia telah menyediakan alat sebagai bahan uji coba kemampuan wisudawan wisudawati. Adapun yang akan menjadi dewan pengevaluator pada siang hari ini, yakni yang pertama Al-Ustaz Saiful Rijal dan yang kedua Al-Ustaz Muhammad Amin. Dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon dengan sangat kesediaannya kepada Yang Mulia Al-Ustaz Saiful Rijal untuk menjadi pengevaluator yang perdana pada siang hari ini. Kepadanya kami aturkan dan kami beri durasi 15 menit tiap peserta. Alaihi falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Abdina mujaki Kiai Abdul Wahid Sang Kiai Arifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Habibi. Alhamdulillah saat semakin pada santren Nurul Huda Al-Habibi saya bakal wisuda, yakni wisuda kaligrafi, tasrif, sarang fikis. Nah, sekarang itu
kento mana di laki kento untuk mana di sewini kento sekolah SMP itu Nurul Huda Habibi le gula bakal nyoalah dek ke santri-santri kento dan untuk wisuda kaligrafi diharap untuk berdiri, wisuda kaligrafi untuk berdiri. Untuk wisuda kaligrafi yang pertama Muhammad Riki. Gula beri soal ke Muhammad Riki untuk menuliskan ayat Al-Kautsar ayat pertama. Dan yang kedua untuk Sefa saya beri soal untuk menulis surah Al-Ikhlas. Dan juga kepada Maulidatul Hasanah saya kasih soal untuk menulis surah An-Nasr ayat 1 sampai 2. Dan kepada Dita saya kasih soal untuk menulis surah An-Nas ayat 1 dan ayat 2. Mulai dari sekarang untuk wisuda kaligrafi dipersilakan. Selanjutnya kami panggil untuk wisudawan tasrif, wisudawan tasrif untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Soidi dan bapak saya Mak Samo dan ibu saya Mati. Asal saya dari Kerasa Gugur. Terus perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dandi. Saya putra dari Bapak Munir dan ibu saya Indah, dan saya berasal dari Kerasa Gugur. Terus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Fatani. Alamat dari hadapan Butiatin. Saya putra dari Bapak Saham dan juga Ibu Rasyam, dan saya sebagai anggota tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riki Darmawan. Alamat saya dari Padansari Tukulosari, dan saya putra dari Gusto dan putri dan anak dari ibu yang bernama Astuti. Dan saya di sini adalah anggota sebagai wisudawan tasrif. Untuk Muhammad Riki dan Muhammad Dandi maju ke depan. Untuk Syarif Fatani dan Sohidin dipersilakan duduk dulu. Ayo Muhammad Riki, sudah hafal semua kitab tasrifnya? Insyaallah. Coba wazan fi sulasi mujarrad itu ada berapa? Wazan fi sulasi mujarrad itu ada 6. Ada 6. Coba tasrif wazannya fa'ala yaf'al. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa fa'alan qawwa fa'alim wa la yaqulun if'ala wa fa'alan wa fa'alan wa fa'alun. Coba tasrif lafaz fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fathan wa fa'alan qawwa fa'atim wa la tafaftun. Iftah la taftah wa fa'alan maftahun. Fathah itu bina apa? Fathah adalah bina soheh. Bina soheh. Macam-macam bina ada berapa? Ada 7. Coba sebutkan semuanya. Yang pertama yaitu bina soheh, bina muto'af, misal, ajwab,
Nafis, Nakis, dan Mahmud. Yang dinamakan bina sahih itu apa? Jika bina sahih yaitu Bina sahih. Terus sebenarnya. yang dinamakan bina sahih yaitu yang bila mana ada fakirnya dan akhir dan akhirnya itu bukan termasuk huruf yang bukan masukkan huruf ilah dan bukan hamzah dan juga bukan tasdid. Huruf ilah itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alif waw ya. Alif waw. Ya. Iya. Coba fathah tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadahu, Fi'il amarnya fathah apa? Fi'il amarnya fathah apa? iftah. Iftah. Coba tasrif lafaz jalbabah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalbabah jalbibu jalbabatan wajil baban mujal baban bahwa mujalibun mujalkan mujalabun jalbibat jalbib mujalabun mujalabun. Istakhraja. Istakhraja istakhriju istikhraja istakhrajan kau mustakhriju madza mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istakhraja itu fi'il sulasi apa rubai apa khumasi apa sudasi? Coba istakhraja itu binawa. Bila sahih. Bina sahih. Yang dinamakan bina mahmus bagaimana? Bila mana jika bila mahmus itu jika ada fa'il atau ain fi'il dan fi'ilnya itu berupa hamzah. Berupa hamzah. Barakallah. Coba selanjutnya Muhammad Dandi. Muhammad Dandi, coba tasrif lafaz shonah. Shona isun shona shona kau shoyin mudah masuk sunnah tasrif masuk shona bisurun. Shonah itu bina apa? Bina sahih. Bina sahih. Bagaimana tasrif definisinya bina sahih itu? Bila mana fa'ilnya, ain-fi'ilnya dan fi'ilnya tidak terdiri dari huruf illah dan tidak terdiri dari hamzah. Shonah itu tidak ada huruf ilahnya. Tidak. Tidak. Coba tasrif lugawi shonah. Tasrif lugawi shonah. Shona shona shonu sunnah sunnata sunnah sunta suntuma suntung sunti suntuma suntuna suntu sunnah. Coba tasrif lafaz wazan infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alan funfa'ilu idza munfa'alun infa'illa tanfa'ilun fa'alun fa'alun. Inkasaro. Inkasaro inkasiru inkisarun unkasarun fa'unkasirun idza unkasarun inkasila tankasirun kasarun kasarun. Inkasaro itu bina apa? Yang dinamakan bina nakis bagaimana? Bila mana lafilnya terdiri dari huruf illah. Lafilnya terdiri dari huruf Illah. bina nakis ada berapa? Ada 2. Ada 2, apa saja? Nakis ya'i dan nakis wawi. Nakis yai dan nakis Wawi. wawi. Coba tasrif lafaz tolkola. Tolkola. Tol tolan tol tilu tol daratan til tolan tol tolan kau tol tilu tol 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 tilu tol tilu tol tol tol. Cukup. Baru dipersilakan untuk duduk. Alhamdulillah ampun ada ke akan asal dua bentuk meskipun tak
Pak Fasih topiknya kini alhamdulillah Pak bisa menguasai pelajaran tasrif. Dan selanjutnya Alcina Narasaki daga Al-Ustaz Amin, saya dari Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sayyidina Amojaki Ta'atina Ta'atimaki jika pengasuh pondok pesantren Yayasan Nurul Huda Al-Habibi terjuga dan sejenak keluarga besar dari pengasuh pesantren Al-Iqam dan Samina Wafana, yang terhormat seluruh jajaran asatid mulai dari tingkat madrasah diniyah, TPA, RA dan juga SMPIT Nurul Huda. Langsung saus dan gula bencinyo anak-anak. Ngerti bahasa Jawa? Oke. Otak ngerti yang bahasa Inggris malah. Alhamdulillah mengerti. Dan gula bagi ngabiti melakukan nyoal anggota fikis ini. Saya aman, saya fikis. Sampai boleh? Sibuk. Saya kita, saya selain kaligrafi monggo. Siapa yang siap? Siap setuju? Bagus. Ini nggak siap setuju? Saya beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk adik-adik. Baik, monggo silakan ambil mikrofonnya. Perkenalkan dulu. Dekat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Al-Ghani, alamat dari Desa Dadapan, dan saya sebagai anggota fikih. Anggota fikis, berapa bulan belajar fikisnya? Insya Allah kurang lebih dari 2 bulan. Dari 2 bulan. Walinya saya lagi kayak sekolah. Wali saya anak dari Bapak Sahab dan juga Ibu Rasya. Bedek sebagai anak sekolah. Sobu, kita ngomong sobu. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sesampian oni dengan fikis ini kan apa? Fikis itu apa sih? Fikih menurut bahasa adalah paham, sedangkan menurut istilah adalah mengetahui tentang hukum syara dengan cara ijtihad, dengan dari kecil yang dimana dari sumber hukumnya itu berupa Al-Quran, hadis, ijma ulama dan juga qiyas. Bagus, terima kasih. Baik sekali, jawabannya sangat tepat. Kemudian di sini ada istilah kitabnya itu fikis. Kepanjangannya adalah fikih substansi. Nah, fikih substansi itu sebelum kita masuk pada materi, yaitu isi pokok dari kandungan kitab fikih. Jadi jak obater potra-potra panjenengan kak itu ya jerit tentang fikih sekaligus kelaban praktekah. Baik itu mulai dari bab ibadah, bab toharoh, asas kasta, kemudian bab ibadah dan juga bab muamalah. Oke kan? Oke, bagus. Makanya boleh tanya ke sampean. Fikih cewek sampean diurut secara bahasa yaitu al-faqih. Nah, kemudian dan bab ibadah beri pendapat kasar. Beri pendapat sholati. Boleh? Ada apa? Oh, ada toharoh. Berarti ada 2. Apa toharohnya? Toharoh bahasa dalam suci, sedangkan istilah adalah melakukan satu perkara yang membolehkan kita untuk melakukan sholat. Nah, bagus. Kemudian cara asas bisa ngakuin apaan? Untuk menghilangkan najis, tayamum, adus. Untuk Menghilangkan najis, tayamum, adus dan adus. Coba sepaling dasar mana bisomum ain cara sampai ada nama mana wudhu. Nabi Sallallahu
dalam nikah kabar tayamum. Kabar tayamum. Ngakuin apa tayamum? Tayamum ini kalau saya suci kapan debu saya suci, saya tak kampol kapan batok atau kerikil. Nah, misalkan ngakui tepung, boleh kan? Habis aku tepung dan Tak boleh. Anak mau tak boleh tepung, ingat hantu. Dan ada dikit. Pas mau tanya api, mana bahaya nih. Nah, coba praktekkan, makin. Tayamum, dan apa caranya? Rukun tayamum dari sana syaratnya ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum yang dinamakan tayamum adalah menyampaikan debu yang suci pada wajah dan tangan sampai siku dengan cara-cara tertentu maupun dengan niat tertentu menggunakan debu yang suci. Dan dalam praktiknya saya butuh teman. Oh, butuh teman. Silakan ambil temannya yang nggak ada kegiatan. Gitu, langsung kita lawan. Coba perkenalkan dulu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimawalan Afandi. Alamat saya dari Melatan Sumatera. Dan nama bapak saya Endi dan nama ibu saya Yulida. Lanjut prakteknya. Dan kita diperbolehkan tayamum dengan beberapa syarat. Yang pertama, adanya udzur baik sakit maupun dalam perjalanan, mengetahui masuknya waktu sholat, mencari air terlebih dahulu, tidak ada air, dan harus ada debu yang suci yang tidak campur dengan batu atau bukit. Dan rukun-rukun tayamum terdiri dari niat. Yang dinamakan niat adalah Kustusai Mutalana PPI, suatu perkara yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya. Pon cukup. Kira-kira saya ikut ngerti teman-teman. Alhamdulillah, mau ngerti. Coba langsung praktek, kalau yang ngerti caranya. Aku ikut gue abu, punya abu nih ya, yang benar. Mungkin tahu saat aku misalnya ya, terus tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tata caranya, yang pertama kita membacanya, tapi ada sunnah tayamum sebelum membacanya disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya bahwa itu tayamum istighfari sholati wallahi ta'ala. Setelah itu kita menepukkan telapak tangan kita pada debu yang suci, kemudian mengangkatnya dan meniupnya. Kemudian kita usapkan pada bagian wajah. Batasan-batasan wajahnya dari atas dimulai dari tumbuhnya rambut, dari pinggir pelipis dua, pelipis kanan dan pelipis kiri, dan hingga bawahnya dagu. Dan selanjutnya kita menepukkan telapak tangan kita kembali pada debu yang suci, akan tetapi jangan menepukkan pada debu yang tadi karena debu yang tadi menjadi mustamal. Menepukkan telapak tangan pada debu yang lain, kemudian mengangkatnya sama seperti tadi, meniupnya, kemudian mengusapkan pada kanan. Tata caranya seperti ini. Disunahkan mendahulukan anggota yang kanan. Iya, bagus. Cukup, terima kasih. Cetak sata, buat aja saki cetak sata, mak le hadirin, oning sudah jengin. Paham? Karena kenapa? Tayamum itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Kemungkinan besar laku topok sobung aing. Nah, dan tidak ada perjalanan sampai waktu tayamum. Di situ ada perbedaan ya. Dalam tayamum, mau wudu, nawaitul wudu'ah, lirofil hadasil aswari, lirofil hadasi. Kemudian dalam tayamum, listibahati fardis sholati. Kira-kira apa itu perbedaannya? Jika tayamum hanya untuk satu sholatan, jika wudu itu bisa beberapa sholatan asalkan tidak batal. Bagus, tepuk tangan dulu, ini aja saya nih. Nah. Terus lanjut nih, dalam fikih ada istilahnya itu syarat dan rukun. Kira-kira apa perbedaan dari syarat dan rukun? Jika syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan rukun, jika rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan setelah memenuhi syarat. Bagus, terima kasih. Silakan ganti pada peserta yang lain. Saya mulai ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akan terangkan jenengan ampun bisa praktek kita tayamum. Senyata beli rukun tayamum dulu, mulai dari jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dan juga ada bab nikahnya, ada juga bab jinayatnya, faraid dan lain sebagainya. Jadi tak rangkul-rangkul sampean
tak rugi apa ingin sanggup dan uang jajan benareng. Terus mulai serang. Mari dulu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Makin bergeser pada bab muamalah. Nah, bab muamalah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan muamalah adalah jual beli. Jual beli. Apa jual beli? Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli itu adalah al-bai', yaitu apabila orang ingin memperjualbelikan untuk kebutuhan sehari-hari. Syarat jual beli biasanya apa? Ada 3. Apaan? Musyahadah, goib, terus penjualan dalam tabungan. Terus kemudian rukun jual beli ada berapa? Ada 3. Apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mabut alaih. Terus apa artinya mabut alaih ini? Adalah barang dan Barang. uang. Terus Akid, sigot. siwak. Akid itu apa? Akid adalah orang yang ingin membeli dan ingin menjual. Orang yang ingin membeli dan ingin menjual. Istilah lainnya adalah bai dan Dan musyahadah. mustari. Ilmu baru itu nggak apa-apa. Nah, kemudian bagus. Ini kan kita sombong. Ini tambahan oleh jadinya. Silahkan anak kaca suruh praktek untuk melakukan jual beli. Jual beli yang pertama aja lah. Jual beli sebiasa. Dua jelas lagi. Syaratnya jual beli seterusah ini ke rumah. Nah, coba jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang baik dan saya akan menerangkan akid adalah seperti ini, yang menjual dan yang membeli. Dan yang keduanya ini harus memenuhi syarat akid seperti tidak dipaksa, suci, tidak dipaksa, balik, berakal, tidak dipaksa, terus merdeka. Kemudian oleh ini. Oleh. Bagus. Silakan praktek beli apa? Coba beli. Seperti contohnya Ini beberapa. Monggo. Contohnya Tony ini kepada Riki, Ki, saya ingin membeli kue kamu sebanyak 10. Terus Praktek. Sumpah mana tinggi sering kan? Sampai tukang jual tisu, beli tisu yang kami keluar. Nah, tisu gini kan? Ini kesini nyaman ya? Tony, sampai anak jual tisu, sampai yang statusnya sebagai pembeli. Dia dapat jarang seterusnya jual beli ini. contohnya adalah seperti Riki, Tony ini ingin membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ki, saya mau beli tisunya. Harganya berapa? Dan saya dan Riki ini harus ikut. Sigot dan barangnya ini yaitu mabut alaih, yaitu harus suci, bermanfaat, terus dimiliki, diketahui dan dipasarkan. Bagus. Jadi barang yang dijadikan untuk transaksi nanti, barang saya jual atau saya beli ini kan, untuk barang Subjek. nomor 2 bermanfaat. Maksud bermanfaat tak? Tak boleh. Oh, tak boleh. Bagus. Ini. Apa contohnya? Saya tadi bermanfaat. Melihat apa contohnya? Contohnya tadi sudah Bermanfaat itu. manfaat. Nah, berarti harus ada ijab. Tidak kabul. Benih rokun nikah loh si beli ijab kabul lagi. Jual beli juga ada ijab kabulnya. Serah terimanya ada nama. Contoh nama betul baik. Contohnya yaitu ini Ton, saya berikan dan kamu membayarnya. Udah. Betul. Bahasa planet apa mana? Nik, Lanjut. jika gula acuan kambian, kamu bunga. Maksudnya berarti harus ada Sigot. sewa. Yang satunya kabulnya dari mana? Iya Ton, saya terima uangnya. Boleh melek, boleh ajuan. Simpelnya seperti itu. Kemudian lagi dalam jual beli ada istilahnya khiyar. Apa khiyar? Silakan duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah memilih antara menggagalkan atau melanjutkan barang.
Barisan apa hiarnya? Hiar itu ada dua. Apaan? Hiar Muawado terus hiar Ibro. Hiar. Muawado Ibro. Nah, terus hiar Ibro itu seperti apa? Ibro itu kita boleh bayar sebagian saja. Oh, bayar sebagian saja. Kemudian dalam bab muamalah terdapat juga ada bab riba. Apa riba? Bismillahirrahmanirrahim. Riba adalah menambah atau mengurangi. Menambah atau mengurangi. Barisan apa ribanya? Riba itu Barisan apa? jenis-jenis riba itu ada tiga. Yang pertama adalah emas, perak, terus makanan. Ya, itu contoh-contohnya. Kemudian pembagian riba. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila riba itu sama yang jenis barangnya itu sama, maka itu boleh dan asalkan kontan atau nadar. Nah, terima kasih. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, tepuk tangan yang mulia untuk adik yang ini. Kemudian boleh tolong ya, Bang. Tasrif, kaligrafi dan fikis. Cari dua. Coba tasrifan. Fikis. Oh, di garis itu. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Diki Darmawan, nama saya daripada saya Bersih, dan saya di sini bagian dari anggota fikis. Fikis. Fikih substansi. Itu rangkaian sampean ke praktek kembali. Karena sifatnya di sini adalah substansial ya. Maka sampean harus bisa mempraktekkan kepada seluruh hadirin, makle hadirin ngerti api. Paham? Diurung berriba, lebur riba ya, mulai bahas. Coba barisan apa riba ya? Ada tiga, Namaan, emas, perak, dan makanan. macam-macamnya. Kemudian ribal fat, ribal nasab termasuk dari apa? Saya jelas lagi, masih belum, tidak apa-apa. Kemudian lagi ada muzara'ah. Ada? Masih belum? Rohan, gadai. Salam, tahu salam. Ya Rohan, apa Rohan? Yaitu rompro itu akan gadai, yaitu menjadikan barang ataupun uang atau menjadikan barang sebagai jaminan hutang yang belum lunas. Dan dukun-dukunnya itu ada wahid, murtaid, marhum, marhum, dan sigot. Wahid itu orang yang menggadaikan, murtaid itu orang yang menggadaikan, marhum itu barang digadaikan, marhum itu barang, dan sigot serah terima. Pon, prakteknya seperti apa? Pon pegadaian yang sesuai dengan kitab saya sering sampean. Napa orang si akhir dia sentar, orang si bagian sentar. Napa karena orang yang di antara ada. Karena bola dalam praktik nikah butuh ajar. Coba silakan ya Bapak. Dan pertama sebelum melakukan prakteknya kita itu harus melakukan atau memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu yang pertama, barang yang digadaikan itu harus berupa dari barang yang dijual belikan. Contohnya yang dijual belikan itu seperti tisu. Tisu, Iwan, Iwan. Tisu mulai. Dan yang kedua yaitu dalam melakukan pegadaian itu seorang murtaid yaitu orang berpegadaian harus memenuhi syarat akid. Dari mana syarat akid itu yang pertama yaitu harus balik, berakal, dan harus mereka dan juga tidak dipaksa. Jadi contohnya seperti ini. Ketika pada suatu hari Tony ini membutuhkan uang. Ketika membutuhkan uang karena saya itu mempunyai hutang sebanyak 5.000, jadi Tony itu menagih kepada saya. Jadi contohnya, Coba, sikat. Kemudian di orang Buddha dan itu. Jadi Buddha naik makin. suarakan menampikan nikah Buddha apa Buddha tidak berdiri sedang besar. Nabi lebih sedang besar buat Buddha lapar. Jadi apa Buddha sombong. Jadi makin nikah Buddha di tisu situ. Nabi empat nikah remah, nikah adalah jaminan untuk orang Buddha kesampian saya belum lunas. Nabi empat remah, alhamdulillah.
Kontak terima. Tidak. Kenapa? Nabi tidak menerima yaitu tidak ada dan namanya akan gadai atau rohnu. Karena ini adalah akan gadai. Jika tidak menerima yaitu tidak jadi akan rohnu. Berarti kesimpulannya harus berdasarkan kesepakatan antara Terakhir yaitu orang menerima gadaian. Nah, terima kasih, bagus. Kemudian terakhir dari tipis, mari nggak boleh ya, terserah dulu ya. Atau mana? Terakhir coba sampean berdua saja Bang. Bab jenazah. Nah, ini kebanyakan oh ini salah. Jenazah pun biasa ngantek menolong lagi. Gerek mateh ngabaret mateh mor insyaallah waktu ini. Makin bab Sohibul Jabair. Apa itu Sohibul Jabair? Sohibul Jabair itu adalah mempraktekkan tata cara wudhu dengan menggunakan perban dan dilanjutkan untuk melakukan tayamum. Betul kan ada lima? Tidak sakit coba. Kata apa? Contoh sedekah. Jadi menabi sampian nikah laku atau tabrakan nikah pas semua menangani utang sampai nikah benar-benar. Jadi kan tak ada pak air kasar dari perban. Jadi habis nikah, enggak nikah dalam melakukan wudhu dalam melakukan wudhu. Jadi ditambahi dengan tayamum. Karena ini penting, menabi enggak wudhu dalam tanpa pak air kata kode, tapi dia rasa bukan soal kemudian. Lagi jadi kata lagi. Perhatikan, dari pejabat pelaksana, jadi lagi. Sorry. Nah, silakan. Yang pertama, Contoh sedekah. Yang pertama, boleh berikan dinafar di wudhu. Jadi pada wudhu nikah menjaga awani, pada wudhu nikah berenam. Pertama nikah niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, membasuh dari kepala dan membasuh dari kepala dan juga membasuh dua kaki sampai mata kaki dan yang terakhir yaitu tertib. Adapun sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 10. Yang pertama sunnah kaki untuk membasuh dua tangan sebelum memasukkan tangan ke depan. Terus berkumur-kumur menghirup air di dalam hidung. Terus membasuh seluruh bagian kepala dan al-mualah yang terakhir. Itu bersepuluh lagi. apa sih terakhir deh? Menjelas. Al-mualah itu melakukan praktek dengan cepat. Mualah. Berarti kita boleh sampai saat ini. Pertama biar berjuang mualah ada. Pas kita ke Orjo, ambil aja. Kita nanti ke tanah apa? Kon di bencang, menurut bencang ini kalau boleh kon. Tepuk tangan dulu. Ada yang luar biasa. Bagus. Silakan. Prakteknya seperti apa? Soal Yang pertama itu membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum praktek, apakah ada syarat sebelum diperban? Dari syarat lah sebelum diperban ada. Sobu. Oh sobo. Berarti seperti ini dulu. Tambahan. Sebelum diperban nikah kudu suciin kade, wuduin kade. Pas oleh perbanan. Kemudian usap sesuai dengan cara-cara. Prakteknya Sohibul Jabair. Silakan lanjut. Contohnya yaitu kita melakukan sunnah-sunnahnya dulu. Yang sunnah-sunnahnya itu membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita membasuh dua tangan dulu sebelum masukkan tangan ke tempat air. Karena takutnya ada najis yang akan bercampur dengan air suci itu. Yang kedua yaitu berkumur-kumur. Dan orang berkumur langsung hidup air di dalam hidung dengan cara mengeluarkan dengan cara yang keras. Lalu langsung masuk pada inti. Fardunya saja. Fardunya pertama niatnya itu bahwa itu wudu al-raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Itu harus bersama dengan pekerjaannya. Lalu kita melakukan wudu yaitu membasuh muka. Adapun batas-batasannya yaitu dari tubuhnya rambut kita di atas, dari samping yaitu dari dua pelipis, dan jika di bawah yaitu sampai bawahnya dagu. Yaitu disunahkan untuk membasuh 3 kali. Stop. Aduh kita mau. Mau tidak bareng yang. Nah apa sih? Nah ini kan sama apa? Anu apa? Mulai jelas.
Lanjut, depan apa itu? Terus kedua nikah guna membasuh kedua tangan. Jadi sunaki untuk melakukan sekanan kada boleh, dan lagi nikah sekanan kada sunaki sampai siku sebelah siku ini nikah tekbol. Jadi sunaki kada sekanan kada dan disunahkan untuk membasuh 3 kali ibu. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh sekiri. Nah, ketika sudah sampai yang ada berbatnya, maka yang pertama yaitu kita membasuh bagian-bagian yang tidak ada berbatnya. Dan jika yang ada berbatnya, kita ambil ilat ataupun kain, jadi kain gasak kita memecah sepagi dan berbenah sehingga berban. Lalu sebenarnya keringat ibu ketika kan gelasnya lagi kepada ketika saya bekerja nikah untuk melanjutkannya itu kita melakukan tayamum. Saya sebut lagi oleh strategi ibu. Jadi tayamum mereka yang pertama dulu-dulunya pan duduk, jadi mengusap muka terlebih dahulu. Kula nanya ke bu ibu balik alias segede beban kan. Rakyatnya saya jelas sakit ada kata namanya. Pangguan. Alhamdulillah berkata. Walanjik santang kita praktekkan. Jadi kita kok ini kira separuh. Berarti bila ampun depak dan kebagian berbana, ya kita usah lebih ini. Kenapa? Takut lowongannya tak beres. Tayamum pun lestari praktek lagi dulu. Mungkin cukup sekian untuk materi fikisnya. Cukup sekian dari materi fikih saya, yaitu alhamdulillah agak lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik yang luar biasa ini. Bagus. Ini kak saya prakteknya pun saya. Nyata terlalu diabid. Kayaknya apa? Diserbu terlalu abid itu. Overdosis gitu. Oke, beralih pada bidang tasrif. Dilanjut Ustaz. Nah, berapa? Oh, tak dulu. Udah selama nih. Misal, pemilihan ngaris suruh nulis kaligrafi, ternyata tak cepet-cepet. Makin sampean tinggal mendemonstrasikan hasil lukisan sampean. Kau tahu? Torek beli aja. Perkenalkan dulu, kita perkenalan dulu. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah, putri dari Bapak Muhammad Ismail dan Ibu Suci. Alamat saya Pandansari. Pandansari. Iya, terima kasih. Silakan tunjukkan hasil tulisan sampean ke penonton. Nah, kasar. Tulisannya sangat bagus sesuai dengan kaidah khot, ya. Yaitu yang mana model tulisannya apa kira-kira? Namanya yang mana tulisan namanya? Khot Nasfi. Berarti nikah contohnya model tulisan Nasfi. Dalam khot itu ada banyak sekali model-modelnya, tapi itu laku, pastinya mereka akan lebih berkembang lagi, dan semoga saja bukan hanya meraih kejuaraan di tingkat kabupaten, melainkan sampai nanti di tingkat nasional maupun internasional. Bertepuk tangan dulu adik-adik. Kemudian silakan dan bapak dulu. Sampean. Tunjuk anak nomor. Hancur aja. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Renatul Mawtiwah. Nama saya Desa Banansari, putri dari Bapak Sunan dan Ibu Hasanah. Oke, bagus. Silakan tunjukkan juga hasil karya sampean. Foto tak? Sini ada foto.
dokumentasikan. Mau boleh project naro. Jokowi berapa bulan sampai belajar ini? Nggak tahu nih. Kira-kira berapa bulan kan? Kurang lebih Setahun. Alhamdulillah. Setahun berhasillah mereka tulisannya sudah bagus sesuai dengan kaidah yaitu naskhi, model naskhi. Tak sesuai dengan nama tulisannya paranormal. Nah, biasa membuat coba orang waktu kebetulan ya kan tulisnya dukon pakai tulis meme tadi dalam bulan awal kalau tulis tadi debu poin coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan, sampai akan perkenalan diri. Silakan tunjukkan. Berdiri. Mari foto untuk saya. Lanjut sampean. Baik. Cukup ini. Terima kasih. Kemudian ya, sekarang saya pindah pada bagian amsilah taslim. Secara aliyah namanya. Silakan berdiri semua. Alhamdulillah. Perkenalan. Hari ini. Ini berdiri. Berdiri pasir. Pasir juga. Berdiri. Ya. Perkenalan dulu. Jangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Jadi dan narasumber saya Sabo dan ibu saya Mati dan asal saya dari Kota Ubud. Jadi Kota Ubud. Bogor. Waalaikumsalam ini saya baik dari Bogor. Ternyata dari Bogor. Alhamdulillah luar biasa. Ini kan Iswara Nasrek. Nama sama dengan ini. Akan mengajarnya. Iswara Nasrek. Nama sama membuat Simon. Ini. Coba tasrif. Kok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an akan nanti Bagus, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Kemudian Ko'a Ikan Sasa. Iksan saya itu iksan mabuk asasan bukan situ bukan iksan sislah tentang sismu asasan bukan sedul Ikan Sasa ikut wazan apa? iksan adalah Tasrif coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iksan adalah ifanilu ifnilala huruf adalah bawah ifanilu huruf iksan lillah tafanilu panalun Begini kan terakhir. Coba Fataha isi ya fi'il amalnya apa? Iftar. Artinya Fataha pembuka. Berarti kalau fi'il amalnya bukalah. Kemudian fi'il mudhari'nya dari Fataha